Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khususan musannaf hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sabis, teman-teman semua, sahabat-sahabat sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mursalat wal Munajat, masih membahas tentang Al-Munajat, curhatannya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Halaman 9, poin terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kaifa takilni ila nafsi wa qad tawakkalta li wa kaifa udhamu wa anta nasiru ili. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa takilni, bagaimanakah takilni, berpaling siapa engkau ni kepadaku. Wahai Tuhanku, bagaimana engkau berpaling kepadaku, ila nafsi, kepada diriku, wa qad tawakkalta, dan sungguh menuntut tawakal siapa engkau, wa qad tawakkalta, dan sungguh meminta, menuntut tawakal siapa engkau, li, kepadaku. Ya Allah, bagaimana engkau bisa berpaling kepadaku sedangkan engkau menuntut untuk bertawakal kepadamu. Dalam Quran dikatakan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang mau bertawakal kepada Allah, maka jaminannya adalah Allah sendiri. Wa kaifa udhamu, dan bagaimana aku berbuat zalim. Wa anta, sedangkan engkau an-nasiru, zat yang maha penolong li, padaku. Am kaifa, atau bagaimanakah, ahibu kecewa siapa aku, ahibu kecewa siapa aku, wa anta, sedangkan kamu, wa anta, dan sedangkan kamu itu al-khafiyu, zat yang memperhatikan di denganku. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku kecewa denganmu sedangkan engkau adalah zat yang selalu memperhatikan aku. Ha ana, inilah aku, ha ana, inilah aku. Atawassalu, bertawasul siapa aku, atawassalu, bertawasul siapa aku, bifakri, bertawasulnya itu bifakri, dengan kebutuhanku, ilaika, kepadamu. Bifakri, dengan kebutuhanku, ilaika, kepadamu. Bukan bertawasul dengan kebutuhan Allah terhadap kita, tapi bertawasulnya adalah kebutuhan kita terhadap Allah. Wa kaifa, dan bagaimanakah, atawassalu, wa kaifa, dan bagaimanakah, atawassalu, aku bertawasul, ilaika, kepadamu, bima, dengan sesuatu, huwa, ya sesuatu itu, muhalun, yang mustahil, muhalun, yang mustahil, ayyasila, akan sampai manfaatnya, ayyasila, akan sampai manfaatnya, ilaika, kepadamu, ilaika, kepadamu. Engkau sudah sangat kaya, sudah gak butuh apa-apa. Kalau saya tawasul dengan 100.000, gak berguna buat engkau, engkau gak butuh 100.000. Kalau saya tawasul dengan 100 anak yatim, gak berguna buat kamu, buat engkau itu. Mau kasih dunia gak berguna, gak manfaat, engkau udah gak butuh lagi.
engkau sudah nggak butuh lagi sama apapun, karena engkau yang mempunyai segala macam. Kita ini bertawasul bukan dengan benda. Kita ini bertawasul dengan sifat yang membuat Allah kemudian menjadi cinta sama kita. Kita bertawasul dengan baginda Nabi, yang ketika kita bercinta sama baginda Nabi, maka Allah pun cinta sama kita, karena baginda Nabi adalah kekasihnya Allah. Ketika kita bertawasul dengan para aulia, maka Allah juga cinta sama kita. Kenapa? Karena kita mencintai para aulia. Ketika kita nyantunin para duafa, ketika kita nyantunin para anak yatim, kalau bukan karena cinta kita kepada dia, kalau bukan karena cinta kita kepada anak yatim dan para duafa, tidak akan turun cintanya Allah kepada kita. Kalau kita jual, dalam tanda kutip, kalau kita jual orang duafa, kita jual anak yatim, kita jual orang nggak mampu kepada Allah, nggak manfaat, tidak manfaat. Yang manfaat itu karena kita mencintai para duafa, kita mencintai anak yatim. Sebab mencintai anak yatim itulah maka kemudian Allah mencintai kita. Jadi Allah mau tawasul apa kita kepada Allah? Mau bertawasul dengan apa kita dengan Allah? Sedangkan Allah semuanya sudah cukup, sudah nggak butuh apa-apa. Kalau kemudian kita sedekah 100.000, kemudian 100.000-nya ini untuk Allah, nggak manfaat. Tapi kalau sedekah 100.000-nya ini karena kita cinta kepada orang itu, kita menyayangi orang itu, maka sebab menyayangi orang itulah kemudian Allah menyayangi kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Am kaifah, atau bagaimanakah aku mengadu ilaika kepadamu hali pada keadaanku. Wahai Tuhanku, bagaimana aku mengadu kepadamu tentang keadaanku. Wa sedangkan keadaanku ini la yahfa, tidak samar apa hali alaika atasmu. Saya pengen ngadu apa? Ya Allah, saya udah gak punya kerjaan ini. Allah juga udah tahu kerjaan kita, udah dipecat. Kita mau ngadu apa sama Allah? Allah sudah tahu keadaan kita. Ya Allah, saya kok sekarang gak punya uang, gak punya kerjaan, gak punya apa. Sedangkan Engkau ya Allah sudah tahu terhadap keadaanku. Am kaifa, atau bagaimanakah utarajimu aku mengungkapkan ilaika kepadamu bimakoli dengan ucapanku wahwa dan sedangkan ucapanku ini minka darimu baroza tampak apa makoli ilaika kepadamu. Ya begini bahasa cinta ini. Kita pengen ngomong, ya Allah saya pengen ngadu, tapi saya ngadu apa? Semua keadaanku Engkau tahu. Saya pengen mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata. Kata-kata itu juga tampaknya dari Engkau. Am kaifa, atau bagaimanakah tahibu engkau mengecewakan amali cita-citaku wahia sedangkan cita-citaku wafadot datang apa amali alaika atasmu. Bagaimana engkau mengecewakan angan-anganku ya Allah, sedangkan angan-anganku ini datangnya dari Engkau. Ini bahasa cinta. Jadi sampai kemudian Al-Imam Syekh Abu Hasan As-Sazili berdoa ini, Allahumma inna la nas'aluka. Biasanya kalau orang doa inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon. Ini Abu Hasan doanya begini, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami la nas'aluka, tidak minta kepadamu daf'a ma turid, tertolak dari apa yang kamu kehendaki. Ya Allah, kami tidak meminta kepadamu menolak sesuatu yang kamu kehendaki. Mau apapun yang kau kehendaki, kami gak nolak. Mau apapun, mau itu baik, mau itu buruk, mau apa saja,
kami nggak tolak ya Allah. Walakin akan tetapi nas'aluka ta'yida biruhin min indika fi matlid. Akan tetapi yang kami mohon kepadamu ya Allah, ruhku menjadi kuat, ruhani kami menjadi kuat, spiritual kami menjadi kuat, hati kami menjadi kuat terhadap apa saja yang Engkau kehendaki. Jadi mau masalah kayak apapun terserah ya Allah, asalkan hati kami dikasih kekuatan terhadap apapun yang Engkau kasih. Kalau bahasa pengarsa itu, jangan suka minta doa agar ujian, tantangan kehidupan diperingan. Ya Allah, ringanilah ujian saya. Ya Allah, ujian masalah ini ringanin. Kata Abah, jangan minta diringanin ujiannya. Mintanya itu agar kita itu dikuat-kuatkan, dimampu-mampukan untuk menghadapi semuanya. Itu kata pengarsa Abah. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Abu Hasan As-Sazili. Orang kalau hatinya nggak kuat, kehilangan duit 50.000 udah galau, udah bikin status. Baru disenggol sedikit sama orang, kalau hatinya nggak kuat, udah meronta-ronta. Tapi kalau orang hatinya kuat, mau ada apapun saja kuat. Seperti yang sering kita sampaikan tuh, kalau wadah kita itu cuma gelas, lalu kemudian dimasukkan satu biji atau satu bongkah, satu batu kerikil, menciprat kemana-mana ya. Tapi kalau hati kita luas seperti sungai, seperti samudra, mau masuk apa di dalam lautan tidak akan berpengaruh banyak terhadap cipratan airnya. Jadi katanya, sudah Anda minta saja, kita minta saja dikuatin, spiritual kita dikuatin, ruh kita dikuatin, ruhani kita dikuatin untuk apapun yang Kau mau wahai Allah. Am kaifa atau bagaimanakah, la tahsunu tidak memperbaiki siapa Engkau, la tahsunu tidak memperbaiki siapa Engkau, ahwali pada keadaan-keadaanku, ahwali pada keadaan-keadaanku, wabika sedangkan wabika dan denganmu, wabika dan sebabmu gitu ya. Wabika dan sebabmu qomat tegak apa ahwali, qomat tegak apa ahwali, wa ilaika dan kepadamu, wa ilaika dan kepadamu, ilahi wahai Tuhanku, ma'al-tofaka betapa lembutnya Engkau bi denganku, ma'al-tofaka betapa lembutnya Engkau bi denganku, ma'azimi jahli sedangkan ma'azimi jahli beserta besarnya kebodohanku, ma'azimi jahli bersama besarnya kebodohanku, wa ma'arhamaka dan betapa sayangnya Engkau bi denganku, ma'aqabihi fikli bersama buruknya perbuatanku. Wahai Tuhanku, betapa lembutnya Engkau kepadaku, padahal bodohku ini sangat besar. Ya Allah, betapa rahmatnya Engkau, betapa sayangnya Engkau kepadaku, padahal perbuatanku ini sangat buruk. Betapa Allah ini punya lutfun kepada kita, punya kelembutan kepada kita, tapi kita punya kebodohan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen kelembutannya Allah, kita pengen lutfunnya Allah. Bahkan sering kalau kita zikir dalam motif misalnya, ya latifan lam yazal qultu bina fi ma nazal. Itu kan doa agar dilembutkan. Tapi ketika datang proses agar Allah memberikan kelembutan kepada kita, maka kita meronta-ronta kepada Allah. Seperti halnya disampaikan ini, Allah ingin, kita ini ingin dekat dengan Allah. Ya Allah, saya ingin dekat denganmu ya Allah. Terus Allah juga ingin dekat sama kita. Lalu kemudian Allah lipat masafatal bukti bainahu wa bainah. Maka kemudian Allah lipat jarak antara dia dengan Allah.
lalu kemudian Allah kasih dia sesuatu, Allah kasih dia jalan sesuatu itu dengan cara membersihkannya yang itu menyakiti dirinya. Summa innal abda yafiru biha. Tapi kemudian orang itu lari darinya. Wa yas'alullah ayyab'udahu minha. Dan dia minta kepada Allah agar dia dijauhkan darinya. Kenapa? Li ajli jahlihi wa qabihi fi'lihi. Karena arah bodohnya dia dan buruknya perbuatan dia. Minta kepada Allah, ya Allah saya pengen tobat, saya pengen kembali kepadamu, saya pengen bersama denganmu ya Allah. Lalu iyain sama Allah, diyain sama Allah. Namanya juga pengen kembali sama Allah, namanya juga pengen kembali, ya diberesin lah sama Allah, dibersih-bersihin lah sama Allah. Maka kemudian dikasih sama Allah sesuatu perbuatan, sesuatu ujian, sesuatu musibah untuk bersih-bersihin dirinya. Lalu kemudian Allah kasih sesuatu yang biasanya nafsunya tidak suka. Maka kemudian dikasih sesuatu seperti itu, nafsunya makin meronta-ronta. Lalu kemudian semakin parah hidupnya. Lalu kemudian minta sama Allah, ya Allah saya begini banget sih, kan saya pengen tobat, kok jadi susah begini. Kata Allah, kalau mau tobat, mau kembali ya begini jalannya, bukan kemana-mana. Emang dipikir kalau kembali kepada Allah itu langsung hidupnya makin sukses gitu? Terus gimana mau bersihinnya? Mau bersihinnya kayak apa? Mau udah bikin kopi, kan di depan ada kopi nih, ada gelas kopi. Terus ya Allah, ya minta dong nih, minta ganti apa? Ganti teh gitu ya. Ini kopinya udah dingin, ganti teh. Diapain gelasnya itu? Diapain gelasnya itu? Masa langsung dimasukin ke teh? Masa masukin air panas sama teh? Nggak jadi teh lah. Dicuci dulu, dibuang dulu, dibuang, dicuci, dibersihin, baru kemudian diisi teh. Tapi ketika lagi proses dibuang, marah-marah, nggak mau gitu. Padahal jalannya adalah seperti itu. Sampai kemudian Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya abdi kaifa arhamuka bidaf'i ma bi arhamuka. Wahai hambaku, wahai hambaku, bagaimana aku bisa menyayangimu dengan menolak sesuatu yang dengan itu aku menyayangimu. Wahai hambaku, kata Allah nih, bagaimana mungkin aku menyayangimu dengan menolak sesuatu, dengan menghindari sesuatu yang dengan sesuatu itulah aku bisa menyayangimu. Mau bikin teh, iya, kan gelasnya nggak ada nih, cuma satu, udah keisi sama kopi. Mau bikin teh kan? Iya. Kalau mau bikin teh, gelasnya ini ya dibuang dulu. Bagaimana mungkin saya mau bikin teh, gelasnya ini masih belum bersih? Kata Allah dalam hadis qudsi, ya abdi kaifa arhamuka bidaf'i ma bi ahdihi arhamuka. Wahai hambaku, bagaimana aku bisa menyayangimu dengan menolak sesuatu yang dengan itu sebenarnya aku bisa menyayangi dirimu. Bagaimana engkau ini menolak sakit, padahal dengan sakit itu aku nyayang sama kamu. Bagaimana mungkin aku sayang denganmu, bagaimana mungkin aku menghindari engkau itu susah dulu hidupnya sekarang, padahal dengan susahnya dirimu sekarang ini aku jadi sayang denganmu. Sebab dulu ketika hidupmu masih suka, masih senang, nggak mau kamu duduk sama aku tuh, nggak mau nangis, kagak mau zikir yang khusyuk. Kalau malam udah kecapean, nongkrong di mana-mana, pulang capek, nggak mau duduk di sejadah, nggak mau zikiran, sholat langsung kabur. Sekarang saya bikin susah dulu, karena saya pengen nyayangin sama kamu. Nanti kalau saya udah sayang sama kamu, saya kembaliin lagi seperti awalnya. Kau mempunyai banyak harta, tapi ketika kau sudah punya banyak harta, kau sudah punya keyakinan baru terhadap aku, dan aku juga sayang dengan kamu. Nah, ini proses. Berapa lama kau disayangin seperti ini? Berapa lama kau akan dilakukan seperti ini sama Allah? Ya nggak ada yang tahu mau berapa lama. Ada yang cukup 1 bulan, ada yang cukup 2 bulan, ada yang butuh bertahun-tahun, ada yang butuh bertahun-tahun. Tinggal tekadnya kita saja lah. Tinggal tekadnya kita, tinggal yakinnya saja. Oh sudah, lagi dibersih-bersihin. Oh sudah, lagi seperti begini sama Allah.
Mumpung agak punya kerjaan, mumpung lagi nganggur, banyak-banyak zikir, banyak-banyak apa. Nanti kalau udah pas lagi ada kerjaan, lagi kasih Allah kerjaan, lagi sibuk, kita sudah terbiasa banyak zikir. Seperti itu. Jadi ya abdi, wahai hambaku, bagaimana aku bisa mencintaimu dengan menolak sesuatu yang dengannya aku menyayangimu. Itulah yang kata Ibnu Athaillah dalam munajatnya tadi. Wahai Tuhanku, betapa lembutnya engkau denganku, sementara besarnya kebodohanku. Wahai Tuhanku, betapa rahmatnya engkau, betapa sayangnya engkau denganku, sementara buruknya perbuatanku kepadamu. Sayyidina Ali pernah meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda kepada Ali, ya Ali, wahai Ali, man akhazallahu bisanbi fid dunya fahuwa akramu min ayyu azzibahu alaihi fil akhirah. Wahai Ali, orang yang dibalas di dunia sebab dosanya itu lebih mulia daripada nanti dia diazab sebab dosanya di akhir. Lebih mulia dibalas dosanya sekarang dulu ketimbang nanti diazab sebab dosanya di akhirat. Wa man afa anhu fid dunya fa huwa a'azzu min ayyu aqibau fil akhirah. Orang yang sudah dimaafin sama Allah di dunia itu lebih mulia, lebih terhormat ketimbang disiksa dulu baru diampunin sama Allah di akhirat. Kalau ngomong surga kan sering saya sampaikan. Dalam keyakinan kita, dalam keyakinan teologi kita Asy'ariyah Maturidiyah, siapapun orang yang punya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam hatinya, nggak sholat, nggak puasa, nggak melakukan kebaikan, pasti masuk surga, pasti, sudah pasti. Kalau cuma mau masuk surga, sudah pasti masuk surga, asalkan ada syahadatnya. Tapi masuk surganya itu setelah tadi ba'da ayyu akibahu, setelah nanti disirnain dulu, dibersihin dulu, disisa dulu, udah rapi, ya berapa lama ya nggak tahu dia. Baru kemudian dimasukin ke nanti teman-temannya udah 72.000 bidadari dipakai semua sama teman-temannya, baru datang dia. Udah datang, kemana aja? Gitu ya. Udah 72 bidadari gue cobain semua baru datang. Gitu ya. Baru datang. Maka diampunin sama Allah di dunia itu lebih mulia ketimbang diampunin Allah setelah disiksa nanti di akhir. Wa man satarahu fid dunya fahuwa ajallu min ayyafdahu fil akhirah. Siapa orang yang di dunia ini ditutup sama Allah aibnya, itu lebih agung daripada nanti dibeberkan oleh Allah di akhirat. Orang kalau punya aib lalu kemudian ditutup sama Allah, dia sendiri menutup, itu lebih mulia, lebih agung ketimbang nanti dibeber di akhirat. Dalam hadis yang lain dikatakan, Allah tidak akan membeber aibnya orang selama aibnya sendiri tidak dibeber di dunia. Al-muhajirah lagi, orang yang berbangga-bangga, Allah sudah nutup nih, semalam dia berbuat maksiat, ditutup sama Allah sampai pagi gak ada yang tahu. Dia sendiri yang bikin status, jalan sama ceweknya berdua, kan dibuka sendiri. Terus berbuat keburukan dibuka sendiri, dia sendiri yang buka, padahal sudah ditutup sama Allah. Maka kalau sudah ditutup sama Allah, itu sudah diagungin sama Allah, ditutup. Maka dalam hadis yang lain, orang yang menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti aibnya dia sendiri juga akan ditutup sama Allah di akhir. Jadi kalau teman kita punya aib, siapa sih di antara kita yang nggak punya aib? Semua juga punya aib. Ditutup sama kita aibnya, nanti aib kita sendiri juga akan ditutup sama Allah. Ilahi, terakhir, ma akrobaka minni wa ma ab'adani anka. Ilahi, wahai Tuhanku, ma akrobaka, betapa dekatnya engkau minni dariku, wa ma ab'adani, betapa jauhnya aku anka darimu. Ya Allah, betapa dekatnya engkau kepadaku,
Tapi betapa jauhnya engkau betapa jauhnya aku dari Allah mah dekat banget sama kita. Dekat banget Allah sama kita. Tapi kitanya yang menjauh dari Allah. Wa ilahi wahai Tuhanku, ma arfa'akabi, betapa belas kasihnya dirimu di denganku. Famallazi, maka apakah allazi yang yahjubuni, menutup apa allazini kepadaku, anka darimu. Betapa belas kasihnya dirimu kepadaku, maka apa yang bisa menutup engkau kepadaku? Apa yang bisa menutup aku terhadap dirimu? Tidak ada yang bisa menutup kita kepada Allah kecuali nafsu kita dan setan yang mengelilingi tubuh kita. Kalau sebut Allah dekat, nggak dekat. Allah nggak kemana-mana. Allah ada. Kita yang menjauh dari Allah. Wallahu a'lam.